Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Ya, terima kasih, Mbak. Silakan duduk ya, Mbak, di sebelah sini. Silakan duduk ya, Mbak, di sebelah sini. Iya, terima kasih, Mbak. Ini Mbak Meta yang tadi janjian sama saya lewat WA kan ya? Iya, betul, Mbak. Gimana nih Mbak Meta kabarnya? Alhamdulillah baik. Terus gimana nih tadi perjalanan ke sini? Lancar atau enggak? Alhamdulillah lancar walaupun tadi sempat terjebak hujan dan harus berteduh dulu sebentar. Gitu ya. Emang Mbaknya tinggal di daerah mana nih kalau boleh tahu? Saya tinggal daerah Ciledug. Oh, lumayan jauh juga Iya. ya. Iya, iya. Kalau boleh tahu nih, Mbak Meta dapat nomor saya dari mana ya? Kebetulan saya dapat dari teman saya. Oh, dari teman ya. Mbak ini cari tahu sendiri atau emang direkomendasikan sama teman nih? Saya cari tahu sendiri sih, Mbak. Wah, bagus sekali ya. Berarti Mbak Meta ini datang ke sini secara sukarela untuk melakukan konseling pada hari ini. Iya, betul, Mbak. Sebelumnya perkenalkan ya Mbak, saya Dinda Maulidia. Di sini saya sebagai konselor. Salam kenal ya Mbak. Iya, Mbak, salam kenal juga. Saya mau bertanya nih kepada Mbak Meta, apakah sebelumnya pernah melakukan proses konseling? Belum pernah sih, Mbak, ini pertama kalinya. Oh, jadi ini pertama kalinya ya untuk Mbak Meta, dan kebetulan saya nih yang jadi konselor pertama untuk Mbak Meta. Iya, Mbak. Izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu ya Mbak, seperti apa proses konseling itu, agar nantinya Mbak Meta bisa lebih mengerti saat melakukan konseling. Jadi, konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh tenaga profesional yang biasa kita sebut dengan konselor. Ya, kebetulan konselor di sini adalah saya sendiri Mbak, kepada konselingnya, yaitu Mbak Meta secara face to face. Tujuannya untuk mengentaskan masalah, dan konselor juga bisa membantu konselingnya untuk mengembangkan potensinya. Jadi hari ini kita akan bersama-sama nih Mbak mencari solusi dari masalah Mbak Meta. Oke, baik, Mbak. Nah, selain mengentaskan masalah, proses konseling ini juga memiliki tujuan lain, yaitu memandirikan kliennya. Jadi, maksudnya di sini adalah apabila nantinya Mbak Meta mendapati masalah yang sama lagi, Mbak Meta tidak perlu tuh datang ke konselor, karena Mbak Meta sudah bisa mengerti bagaimana cara menyelesaikannya. Kurang lebih seperti itu Mbak penjelasan dari saya.
Apa ada yang belum Mbak pahami? Enggak Mbak, Alhamdulillah saya sudah paham. Oke, alhamdulillah kalau Mbak Meta sudah bisa memahami apa yang saya sampaikan barusan. Jadi kita bisa lanjut ya ke proses berikutnya. Jadi dalam proses konseling ini ada beberapa asas yang harus kita sepakati sebelum melakukan konseling agar konseling ini bisa berjalan dengan lancar. Dan yang menjadi kunci dari asas konseling ini yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana konselor menjaga rapat-rapat rahasia konselingnya. Jadi apabila Mbak Meta nih bercerita kepada saya dan Mbak Meta takut nih ceritanya akan tersebar, nah itu tidak akan terjadi Mbak, karena di sini saya sebagai konselor bisa menjamin 100% kalau rahasia Mbak Meta ini aman oleh saya. Bagaimana Mbak Meta? Apa bisa percaya dengan saya? Iya Mbak, saya sudah percaya. Alhamdulillah nih kalau Mbak Meta bisa percaya kepada saya. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Jadi karena tadi Mbak Meta mengatakan sudah percaya dengan saya nih. Nah, di sini saya berharap Mbak Meta bisa secara sukarela dalam menceritakan masalah yang Mbak Meta alami dan Mbak Meta rasakan tanpa adanya keterpaksaan dari orang lain ataupun tuntutan juga dari orang lain. Begitu juga dengan saya. Di sini secara sukarela akan membantu Mbak Meta dengan penuh perhatian untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dialami. Bagaimana Mbak Meta? Apa Mbak Meta datang ke sini secara sukarela? Iya Mbak, saya datang ke sini secara sukarela. Sukarela ya Mbak, alhamdulillah nih kalau begitu. Berarti Mbak Meta sudah menyadari ya kalau Mbak Meta ini membutuhkan konseling. Iya Mbak. Oke, karena Mbak Meta tadi sudah percaya dan sudah datang ke sini secara sukarela. Nah, selanjutnya ini ada asas keterbukaan. Di sini saya berharap Mbak Meta bisa secara terbuka dalam menceritakan permasalahan yang sedang dialami dan Mbak Meta rasakan tanpa adanya yang ditutup-tutupi kepada saya, supaya saya juga bisa secara terbuka membantu Mbak Meta dalam menyelesaikan permasalahannya. Apakah Mbak Meta bisa terbuka kepada saya? Insya Allah bisa Mbak. Ke asas yang terakhir ya Mbak, ada asas memandirikan klien atau asas kemandirian. Jadi di sini Mbak Meta sendiri yang mencari solusi dari permasalahan Mbak Meta, dan Mbak Meta juga yang memecahkan masalah yang Mbak Meta lagi hadapi nih. Di sini saya selaku konselor hanya membantu Mbak Meta mencari beberapa solusi dari permasalahan yang Mbak hadapi. Sampai di sini, apa ada yang masih Mbak Meta belum pahami? Bisa ditanyakan kepada saya? Nggak ada sih Mbak. Alhamdulillah saya sudah paham. Alhamdulillah ya kalau Mbak Meta sudah sangat paham nih. Berarti Mbak sudah percaya kepada saya dan Mbak juga sudah sukarela datang ke sini. Dan selain itu Mbak juga akan secara terbuka nih menceritakan masalah Mbak kepada saya. Iya Mbak.
apa nih yang akan Mbak Meta ceritakan kepada saya pada hari ini? Jadi saya kan masih berkuliah. Jadi sudah pasti saya punya tanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Namun akhir-akhir ini tugas yang harusnya rapi selesai saya kerjakan sekarang menjadi sangat asal dan berantakan karena saya tidak sempat dan tidak punya waktu yang efektif untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. Seperti itu ya Mbak Meta. Hal tersebut terjadi karena apa ya? Apa Mbak Meta memiliki kegiatan lain selain berkuliah? Iya Mbak, jadi kan kuliah saya kan masih online, jadi saya juga kerja part time dan kerja part time saya itu dari jam 8 pagi hingga 4 sore. Seperti itu ya. Kebetulan juga kuliah saya itu dari pagi Mbak. Jadi di sini tuh saya merasa ingin resign. Tapi kalau saya berhenti dari pekerjaan, saya tidak memiliki uang tambahan lagi untuk kuliah saya, untuk sehari-hari saya. Tapi jika saya tidak berhenti bekerja, maka kuliah saya yang nantinya akan terbengkalai. Baik Mbak. Kita merasa bingung ya. Di satu sisi Mbak Meta ingin resign dari pekerjaan dan fokus berkuliah saja. Tapi di sisi lain, apabila Mbak Meta resign, nantinya Mbak Meta tidak memiliki uang tambahan lagi. Iya, seperti itu Mbak. Nah, saya mau tanya nih, kalau misalkan Mbak kebetulan lagi bekerja dan kebetulan juga nih masuk jam kuliah, biasanya Mbak Meta ngelakuin apa sih? Ya, saya hanya sekedar join aja apabila perkuliahan melalui Zoom atau Google Meet. Seperti itu. Tapi kemudian saya tinggalkan dan saya tidak mendengarkannya. Dan bila pembelajaran melalui WA Group, saya tidak membuka grup mata kuliah karena bisa dibilang tempat kerja saya ini selalu ramai pengunjung, jadi sangat sedikit sekali waktu saya untuk bisa mengecek handphone. Setiap harinya juga saya merasa bersalah sebenarnya karena semenjak saya bekerja part time ini, jadi saya jadi tidak mendengarkan materi perkuliahan. Padahal saya butuh sekali itu materi-materinya untuk diri saya sendiri. Tapi saya malah memilih untuk bekerja part time dan berpikir kalau nantinya mungkin saya bisa menanyakan materi perkuliahan kepada teman saya. Oh iya Mbak Meta, saya mau nanya nih, Mbak Meta kerja part-time seperti ini atas kemauan sendiri atau memang keterpaksaan? Saya kerja part-time ini atas kemauan sendiri sih Mbak, karena saya ingin meringankan beban orang tua saya juga dengan tidak lagi meminta uang jajan. Orang tua saya juga sudah melarang saya untuk bekerja karena orang tua saya juga bilang kalau anak itu hanya perlu fokus untuk belajar saja. Namun saya di sini balik lagi tadi hanya ingin meringankan beban orang tua saya. Tapi di sini Mbak Meta bingung ya bagaimana caranya mengatur saat berkuliah sambil bekerja. Selain itu Mbak Meta juga kesulitan nih gimana caranya mengatur waktu agar tetap bisa mengerjakan tugas-tugas kuliah dari dosen secara tepat waktu. Iya, betul sekali. Jujur, tugas-tugas yang diberikan pada semester ini sudah lumayan sulit. Kalau boleh tahu Mbak Meta nih semester berapa ya? Semester 3, Mbak. Oh, semester 3 itu sudah mulai masuk ke mata kuliah yang penjurusan kan ya? Iya, Mbak, betul.
Seharusnya saya fokus di semester awal agar semester kedepannya saya hanya perlu memahami kembali. Kita merasa kebingungan ya bagaimana caranya mengatur waktu. Iya Mbak, saya bingung harus bagaimana. Oh iya, tadi kan orang tua Mbak Mita tidak memaksakan nih kalau Mbak bekerja. Selain itu, orang tua Mbak juga mengatakan kalau seorang anak hanya perlu fokus saja belajar. Nah, Mbak kan juga tadi bilang kalau Mbak ini bingung caranya bagaimana mengatur waktu untuk mengerjakan tugas. Kendala apa aja sih Mbak yang Mbak alami selain bingung? Kalau dari pagi sampai sore kan fokus saya hanya bekerja. Sudah Iya. pasti fokusnya di bekerja kan. Nah, jadi bisa dibilang waktu kosong saya hanya di malam hari saja. Namun pada kenyataannya di malam hari pun saya hanya diam saja dan tidak tahu apa yang harus saya kerjakan. Biasanya selain mencoba mencari ke internet nih, usaha apa lagi sih yang Mbak Mita lakuin biar memahami materi perkuliahan? Seringnya sih saya nanya-nanya ke teman atau kalau saya benar-benar tidak memahami materinya, saya langsung nanya ke dosen melalui WA group dan saya mengatakannya dengan jujur bahwasannya saya belum memahami materi yang disampaikan. Usaha yang dilakukan Mbak Mita ini sebenarnya sudah bagus ya. Selain mencari di internet, lalu bertanya kepada teman, bahkan Mbak juga bertanya kepada dosen yang memang bersangkutan. Iya Mbak, Saya di sini mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Meta karena sudah menceritakan permasalahannya kepada saya dengan sangat baik. Nah, saya izin menarik kesimpulan sementara ya Mbak. Tadi kan Mbak Meta menceritakan kalau Mbak ini merasa kebingungan, di mana Mbak harus berhenti bekerja lalu fokus kuliah, atau Mbak tetap melakukan pekerjaan part-time ini yang dimana waktunya berbarengan dengan perkuliahan Mbak. iya Mbak, betul. Kalau boleh tahu, sejak kapan sih Mbak Meta merasakan kebingungan atau dilema ini? Saya merasakan kebingungan ini seminggu semenjak saya bekerja part-time. Dan saya bekerja part-time itu sudah kurang lebih 4 bulan. Namun saya berpikir saya bisa melakukan dua aktivitas ini sekaligus, tapi ternyata saya kewalahan dan akhirnya saya datang ke sini. Sudah cukup lama sekali ya Mbak Meta ini menahannya. Kalau boleh tahu nih, selama 4 bulan ini bagaimana sih cara Mbak Meta untuk mengatasi kendala-kendala yang sudah disebutkan tadi? Caranya itu saya biasanya mengerjakan tugas di waktu malam hari. Tapi cara itu sangat mengganggu waktu tidur saya. Itu sebenarnya tidak efektif menurut saya karena selain besoknya saya harus bekerja dan jadi banyak waktu yang terbuang karena saya bingung dan banyak diam, tidak tahu harus mengerjakannya kayak gimana. Oh, ternyata waktu istirahat Mbak Meta ini kepotong sangat banyak ya. Biasanya selain mencoba mencari ke internet nih, usaha apa lagi sih yang Mbak Meta lakuin biar memahami materi perkuliahan?
Seringnya sih saya nanya-nanya ke teman, atau kalau saya benar-benar tidak memahami materinya, saya langsung nanya ke dosen melalui WA Group, dan saya mengatakannya dengan jujur bahwasannya saya belum memahami materi yang disampaikan. Usaha yang dilakukan Mbak Meta ini sebenarnya sudah bagus ya. Selain mencari di internet, lalu bertanya kepada teman, bahkan Mbak juga bertanya kepada dosen yang memang bersangkutan. Iya Mbak. Saya di sini mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Meta karena sudah menceritakan permasalahannya kepada saya dengan sangat baik. Nah, saya izin menarik kesimpulan sementara ya Mbak. Tadi kan Mbak Meta menceritakan kalau Mbak ini merasa kebingungan, di mana Mbak harus berhenti bekerja lalu fokus kuliah, atau Mbak tetap melakukan pekerjaan part-time ini yang dimana waktunya berbarengan dengan perkuliahan Mbak. Iya Mbak, betul. Kalau boleh tahu, sejak kapan sih Mbak Meta merasakan kebingungan atau dilema ini? Saya merasakan kebingungan ini seminggu semenjak saya bekerja part-time. Dan saya bekerja part-time itu sudah kurang lebih 4 bulan. Namun saya berpikir saya bisa melakukan dua aktivitas ini sekaligus, tapi ternyata saya kewalahan dan akhirnya saya datang ke sini. Sudah cukup lama sekali ya Mbak Meta ini menahannya. Kalau boleh tahu nih, selama 4 bulan ini bagaimana sih cara Mbak Meta untuk mengatasi kendala-kendala yang sudah disebutkan tadi? Caranya itu saya biasanya mengerjakan tugas di waktu malam hari. Tapi cara itu sangat mengganggu waktu tidur saya. Itu sebenarnya tidak efektif menurut saya, karena selain besoknya saya harus bekerja dan jadi banyak waktu yang terbuang karena saya bingung dan banyak diam, tidak tahu harus mengerjakannya kayak gimana. Oh, ternyata waktu istirahat Mbak Meta ini kepotong sangat banyak ya. Sebelumnya saya izin untuk mengambil kertas dan pulpen terlebih dahulu ya Mbak. Iya Mbak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya Mbak karena sudah mau menemui saya mengambil kertas dan pulpen. Nah, jadi di sini saya ingin meminta Mbak Meta untuk menuliskan kira-kira apa aja sih solusi ataupun cara yang memang bisa membuat Mbak Meta ini mengatur waktu pada pagi hari, dan cara Mbak untuk bisa mengerjakan tugas-tugas dari dosen, serta bagaimana juga cara Mbak Meta ini lebih bisa mengatur waktu agar tetap bisa bekerja dan juga fokus berkuliah. Iya Mbak, boleh. Ini ya Mbak, silakan ditulis solusinya.
Nih Mbak, sudah. Terima kasih. Jadi karena Mbak sudah menuliskan solusi-solusi ini, berarti Mbak sudah tahu ya apa yang akan Mbak lakukan nantinya. Nah, yang pertama kita lihat ya Mbak menuliskan solusi apa. Nah, di sini Mbak menuliskan memakai earphone sambil melayani pengunjung. Oh, jadi di sini Mbak menggunakan earphone ya agar tetap bisa mendengarkan penjelasan dosen. Iya, mungkin nanti saya akan menggunakan earphone wireless yang tidak ada kabelnya. Jadi saya tetap masih bisa mendengarkan penjelasan dari dosen. Apakah cara itu efektif, Mbak? Menurut saya walaupun itu kurang efektif, tetapi setidaknya saya lebih baik daripada saya tidak mendengarkan penjelasan dari dosen sama sekali. Oke, bagus, Mbak. Nah, yang kedua nih ya. Jadi Mbak ini menuliskan yang tadinya menjadi kasir lalu berganti menjadi waiters. Apakah menjadi waiters itu pekerjaannya tidak terlalu banyak ya, Mbak? Iya Mbak, karena sekarang ini tidak banyak orang yang makan di tempat. Oh, seperti itu ya Mbak. Nah, tadi kan Mbak sudah menuliskan 2 solusi yang dimana bisa membuat Mbak tidak bingung lagi. Saya mau bertanya nih Mbak, sebelumnya Mbak pernah nggak sih membuat jadwal kegiatan Mbak setiap harinya? Oh pernah Mbak, saya dulu menuliskannya di notes HP. Namun seringkali saya lupa karena jika sudah membuka HP, pasti fokus saya ke hal yang lain. Nah, karena Mbak kan tadi mengatakan kalau misalkan Mbak membuka HP, fokus Mbak menjadi ke hal lain nih. Kira-kira Mbak mau nggak sih membuat jadwal kegiatan seperti itu lagi? Kira-kira apa nih? Seperti apa nih jadwal kegiatan yang akan Mbak buat lagi? Mungkin nanti saya akan menuliskannya di kertas, lalu menempelkannya di tembok kamar saya agar ketika bangun tidur saya tahu nih apa yang harus saya lakukan hari ini. Dan ketika pulang kerja pun saya juga tahu apa yang harus saya lakukan. Dari kesimpulan ya Mbak, jadi nantinya Mbak Meta akan mulai kembali untuk membuat jadwal kegiatan, namun tidak membuatnya di HP lagi, tetapi Mbak akan menempelkannya di tembok kamar Mbak. Kira-kira kapan nih Mbak Meta akan mulai membuat jadwal kegiatan lagi? Mungkin pada lusa malam hari setelah saya pulang kerja, namun saya akan melakukannya pada keesokan harinya. Oke, baik. Nanti setelah Mbak selesai membuat jadwal kegiatan lagi, bisa tolong dikirimkan kepada saya ya, agar nantinya saya bisa menjadi tahu dan untuk bahan evaluasi kita, apakah nantinya jadwal kegiatan ini bisa berjalan dengan baik atau memang tidak bisa berjalan dengan baik. Dan apabila jadwal kegiatan ini tidak bisa berjalan dengan efektif, kita bisa membuat pertemuan kembali. Oke, baik Mbak, akan saya kirimkan nanti. Dan apabila jadwal kegiatan ini tidak bisa berjalan dengan efektif, kita bisa membuat pertemuan kembali.
Meta sudah mendapatkan nih solusi apa saja yang Mbak Meta inginkan, mulai dari menggunakan headset saat bekerja, mengganti pekerjaan, dan Mbak Meta ini juga mulai membuat jadwal kegiatan kembali agar nantinya waktu Mbak Meta ini bisa tertata lebih baik lagi. Selain itu, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Meta karena sudah berperan aktif di sini. Kan Mbak Meta di sini juga mau nih membuat solusi untuk permasalahan Mbak Meta sendiri. Nah, saya mau nanya nih, gimana sih perasaan Mbak Meta setelah melakukan proses konseling tadi? Yang pastinya perasaan saya sekarang sangat lega, sudah lebih lega ya Mbak, dan saya merasa beban saya juga sudah menghilang. Dan saya juga bangga pada diri saya sendiri karena saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini, dan ini semua tidak lepas dari bantuan Mbak Dinda. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Dinda. Terima kasih kembali. Jadi di sini Mbak Meta sudah merasa lega ya karena sudah menemukan solusi dari permasalahan Mbak. Di sini akhirnya saya sudah tidak bingung lagi, dan saya sadar kalau ini memang sudah pilihan saya. Oke, baik ya Mbak. Karena saya rasa proses konseling kita sudah berakhir nih, saya ucapkan kurang lebihnya terima kasih ya kepada Mbak Meta sekali lagi. Karena saya rasa proses konseling kita ini sudah selesai ya. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Mbak Meta karena sudah mempercayakan saya sebagai konselor Mbak. Saya juga mau berterima kasih kepada Mbak Dinda karena Mbak Dinda sudah banyak membantu saya dalam permasalahan ini. Oke, kalau begitu saya izin pamit pulang ya Mbak Dinda. Iya Mbak. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih juga Mbak Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya Mbak. Ya.